Keberadaan Universitas Muslim Indonesia Makassar belum tergoyahkan sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka di kawasan Indonesia Timur. Keberadaannya tampak pada aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan etika, moral, dan intelektual yang berlandaskan keislaman. Tidak heran jika UMI sampai saat ini tetap menjadi kebanggaan umat Islam di Indonesia Timur. Juga satu-satunya universitas swasta di Indonesia Timur yang sudah terakreditasi institusi dari BAN PT. UMI yang dibina oleh Yayasan Wakaf UMI dengan ciri khasnya sebagai salah satu lembaga pendidikan dan dakwah, pengembangan tugas dan tanggung jawab yang lebih luas dan lebih berat dari sekedar menghasilkan sarjana. Karena proses pendidikan di UMI memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang digeluti serta memberikan nilai plus kepada anak didiknya melalui pengembangan akidah, etika Islam, dan pencerahan kalbu sebagai fondasi dalam mengarungi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin, Stambuk 083 2018 0179. Perkenalkan, nama saya Renen Driani, Stambuk 083 2018 0088, kelas C4 Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Suryani, Stambuk 083 2018 0085. Perkenalkan, nama saya Sumelis, Stambuk 083 2018 0049, kelas C4 Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Reni, Stambuk 083 2018 0084. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan industri ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan tanah. Kemudian industri semakin jauh dari tanah yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri merupakan bagian dari proses produksi dan kegiatan proses produksi dan industri. Itu disebut dengan perindustrian. Industri dapat juga diartikan kumpulan berbagai perusahaan yang menawarkan produk yang sama dengan sama lain karena perusahaan menggunakan input yang sama dan menghadapi kurang lebih sekelompok pemasukan dan pembelian yang sama. Tahu adalah makanan tradisional yang terbuat dari kedelai yang kaya akan protein dan rendah sodium, kolesterol, dan kalori. Makanan ini telah memiliki sejarah hingga 2000 tahun lamanya karena efek kedelai baik untuk kesehatan. Tahu dianggap sebagai makanan sehat yang jika dikonsumsi bisa bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat tahu. Tahu adalah makanan yang biasa kita santap sehari-hari. Makanan yang relatif murah dan mudah didapat. Tetapi, tahukah kamu, di dalam tahu terdapat macam manfaat-manfaat bagi kesehatan, kecantikan kulit, dan masih banyak lainnya. Di dalam 100 gram tahu terdapat macam gizi dan berbagai macam vitamin yang diperlukan untuk tubuh dan digunakan untuk kesehatan di dalam tubuh kita. Tahu terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi dan diambil sarinya. Berbeda dengan tempe yang asli dari Indonesia. Tahu berasal dari Tiongkok. Tahu adalah kata serapan dari bahasa Kia Tauhu
yang secara harfiah berarti kedelai yang difermentasi. Awalnya jenis tahu hanya satu macam, yaitu tahu putih. Seiring perkembangan kuliner, jenis tahu dan rasanya mengalami banyak perkembangan. Nama responden kami yaitu Bapak Arifin Daintiro, umur 51 tahun. Pekerjaan sampingan yang dimiliki selain industri pembuatan tahu ini adalah Pak Arifin memiliki warung coto di Makassar. Adapun jumlah karyawan Pak Arifin yaitu 5 orang yang sistem kerjanya secara shift. Para karyawan sudah mulai bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Pabrik tahu milik Pak Arifin ini beralamat di Desa Jipang, Kecamatan Bontenompor Selatan, Kabupaten Goa. Pabrik tahu ini sudah beroperasi sekitar 7 tahun dan setiap hari beroperasi kecuali hari raya. Proses pembuatan tahu dimulai dengan seleksi biji rusak dan pembersihan biji kedelai dari berbagai bahan ikuti seperti kulit, buah, pasi, dan lainnya. Caranya dengan memasukkan biji kedelai ke dalam wadah yang berisi air, kotoran, dan biji yang rusak akan mengapung dan langsung dibuang. Kedelai akan mengumpul di bagian dasar. Modal awal dalam pembangunan pabrik tahu Pak Arifin ini sekitar 30 juta dan merupakan modal pribadi yang sudah lama disiapkan. Jumlah tahu yang dihasilkan dalam sehari mencapai sekitar kurang lebih 60 loyang atau per hari. Dalam proses pembuatan tahu, pembakarannya menggunakan sekam yang dialirkan melalui pipa dan bahan bakar yang digunakan dalam sehari mencapai 7 liter bensin. Salah satu bahan utama digunakan dalam proses pembuatan tahu yaitu kedelai. Agar tahu yang diproduksi hasilnya memuaskan konsumen, maka kualitas lainnya juga harus bagus. Kedelai yang digunakan membuat tahu oleh Pak Arifin dalam sehari-hari sekitar 200 kg dengan harga per kilonya yaitu 10.000 sampai 11.000 per kilo. Kedelai setiap harinya selalu tersedia. Sisa menelpon agen atau tempat pembelian kedelai untuk diantarkan. Kedelai yang datang langsung diolah oleh karyawan. Jadi kualitas kedelai masih bagus, sehingga hasil dari tahunya juga tidak menurun. Karena terkadang ada juga tahu yang biasanya kurang mengembang pada saat diolah. Sistem penjualan tahu yang digunakan oleh Pak Arifin yaitu dijual per ember yang harganya 80.000 dengan jumlah potongan tahu mencapai 288 potong untuk ukuran 12 cm, sedangkan untuk ukuran 14 cm bisa mencapai 196 potongan, tergantung dari pesanan masing-masing pembeli. Pabrik tahu Pak Arifin ini setiap harinya selalu ramai terhadap pembeli. Adapun penghasilan yang didapatkan setiap harinya yaitu sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah dalam sehari. Proses pemasaran yaitu pembeli langsung mengambil ke lokasi pembuatan tahu. Bagi yang ingin diantarkan juga bisa, tetapi ada biaya kurirnya. Setiap usaha yang dibangun, salah satunya pabrik tahu Pak Arifin ini pasti memiliki dampak bagi masyarakat sekitar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positifnya karena pabrik tahu tersebut membuka lapangan kerja dan masyarakat sudah tidak jauh lagi untuk membeli tahu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu limbahnya yang mungkin jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan kerisihan bagi masyarakat sekitar. Seperti pada awal pengoperasian pabrik tahu Pak Arifin ini menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar
karena limbahnya yang mencemari lingkungan dan pekarangan rumah masyarakat karena tidak adanya tempat pembuangan limbah tahu tersebut. Tetapi setelah masyarakat mempermasalahkan akan hal itu, maka Pak Arifin pun mengusahakan semua itu dengan cara membuat pengaliran limbah yang melalui pipa menuju ke sungai. Tetapi meskipun masih tetap dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan, tetapi bagi Pak Arifin setidaknya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Berbeda dengan ampasnya, karena setiap ampas dari pembuatan tahu dapat dijual untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Itulah hasil